12 Mei 1998, siang itu, dentuman suara tembakan menggema di depan kampus Universitas Trisakti, Jakarta Barat. Gas air mata menyebar di udara, ratusan mahasiswa berlarian, menyelamatkan diri, tapi tak semuanya berhasil selamat. 4 nama gugur dalam aksi damai: Elang Mulya Lesmana, Hafidin Royan, Hendriawan Sy, Heri Hertanto. Bukan sekadar catatan dalam sejarah, mereka adalah saksi bisu bahwa negara ini pernah dan bisa membunuh anak-anaknya sendiri. Tragedi ini bukan hanya menodai lembar sejarah, tapi juga menjadi titik balik gelombang reformasi. Ini adalah luka bangsa yang belum terobati. Inilah kisah kelam yang tak boleh dilupakan. Tragedi Trisakti, 12 Mei 1998. Awal 1980-an, kondisi ekonomi Indonesia tumbuh pesat. Inflasi terkendali, investasi deras, ekspor menggeliat, devisa negara terus meningkat, angka kemiskinan pun menyusut. Pemerintah bangga dan publik digiring untuk percaya, inilah saatnya tinggal landas. 2 Juli 1997, awan mendung datang. Asia seketika terguncang. Thailand dilanda krisis finansial, mata uang baht ambruk, dan badai krisis menyebar. Filipina, Malaysia, termasuk Indonesia, semua terseret. Menurut laporan tirto.id berjudul Krisis Moneter 1997-1998, periode terkelam ekonomi Indonesia oleh Nurul Khomaria Pramisti. Nilai tukar rupiah yang semula Rp4.850 per dolar anjlok ke Rp17.000, merosot tajam hingga 109,6%. 13 Oktober 1997, pemerintah pun mengetuk pintu IMF berharap keajaiban datang. Namun semua itu sia-sia. Era masa depan tinggal landas berubah menjadi era kegelapan. Iya, kalau di TV sih emang ya beritanya sempat turun. Tapi sih kalau di pasar sih harganya tetap aja begitu. Malah naik lagi harganya. Akibat krisis ini harga-harga naik tak terkendali, sembako meroket. Sementara itu korupsi, kolusi, dan nepotisme yang dulu hanya dibisikkan kini berteriak di jalan-jalan. Rakyat mulai muak, reformasi pun menjadi kata kunci yang terus menggema. In May 1998, Indonesia was feeling the brunt of the economic crisis sweeping East Asia. As rising unemployment and inflation created widespread hardship, disaffection rose at the Indonesian government's ineffectual policies and rampant corruption. Awal 1998, aksi mahasiswa meledak di banyak kota. Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Medan, Surabaya, Makassar. Mereka menuntut reformasi, mempertanyakan legitimasi pemilu yang kembali memenangkan Soeharto untuk ke-7 kalinya. Negeri ini dikuasai oleh fasis militer yang sewenang-wenang menginjak-injak hak rakyat, menginjak-injak kita semua. Pada 2 April 1998 di Jakarta, ribuan mahasiswa dari 10 kampus berdemonstrasi di Universitas 17 Agustus dan Universitas Nasional. Di Purwokerto, 2.000 mahasiswa turun ke jalan. 2 hari berselang, Yogyakarta ikut bergejolak. Di mana-mana, orasi, spanduk, dan amarah. Aksi demonstrasi pun mulai berjalan rusuh. Seluruh aksi protes yang berangkat dari kemarahan rakyat ini dihadapi oleh rezim Soeharto dengan cara represif. Aparat dikerahkan,
gas air mata, pentungan peluru. Yang disodorkan negara dinilai bukan dialog, tapi intimidasi. Aksi berubah jadi kerusuhan di mana-mana. Tuntutan mereka kali ini bukan lagi tentang reformasi pemerintah atau penghapusan KKN, melainkan menuntut untuk reformasi total dengan mendesak Presiden Soeharto untuk mundur dari jabatannya. Periode demonstrasi ini, beberapa aktivis dan mahasiswa seperti Wiji Tukul, Ucok Siahaan, Noval Al-Katiri, Suyak, Herman Hendrawan, dan 7 aktivis lainnya tak terdengar lagi, menghilang secara misterius. On the streets of Jakarta, the fires of protest are burning. This was the reaction today to the killing of unarmed student demonstrators by the security forces of a regime fast losing control here. We witnessed mile after mile of looting and rioting, which continued for hours and which the police and the army seemed unable to prevent. Gelombang aksi demonstrasi ini mengakibatkan kerusuhan, penjarahan, pembakaran, sehingga aparat melancarkan berbagai tindakan yang dinilai kejam dan secara terang-terangan menembak para demonstran dengan brutal. Aksi demo semakin hari semakin membludak. Di kota Medan, 4 Mei 1998, kenaikan harga BBM sebesar 70% menyulut kerusuhan di Medan. Protes ini berubah menjadi kerusuhan, di mana mulai membakar kendaraan, menyerang toko-toko milik orang-orang Tionghoa dan menjarahnya. Bahkan juga bentrok dengan aparat keamanan. Dikutip dari laman Republika edisi 21 Mei 2016 dengan tajuk Medan Berdarah dan Kerusuhan yang Terus Menjalar, mengakibatkan 6 orang tewas, 98 luka, ratusan ditangkap. Jakarta pun mendidih, kampus Trisakti menjadi pusat denyut perlawanan. 12 Mei 1998, sekitar 6.000 mahasiswa, dosen dan sivitas akademika Trisakti menggelar aksi damai. Rencananya long march ke DPR, tapi dicegat aparat di depan kantor Wali Kota Jakarta Barat. Negosiasi gagal, aksi tetap digelar. Mahasiswa membagikan bunga kepada polisi. Damai, simbolis, tapi rupanya aparat lebih memilih peluru daripada bunga. Pukul 17.00, disepakati massa dan aparat sama-sama mundur. Namun tiba-tiba, seorang pria yang mengaku alumni Trisakti memprovokasi. Seorang aparat meledek mahasiswa. Situasi memanas, gas air mata ditembakkan. Mahasiswa panik, lari ke dalam kampus. Lemparan batu dibalas tembakan. Dari jembatan layang dan depan gerbang kampus, aparat menembak secara brutal. Saksi menyebut juga ada pelecehan terhadap mahasiswi. Malam itu, Trisakti berubah jadi ladang tembak. Situasinya pun menjadi semakin kacau. Sebagaimana dalam laman tirto.id edisi 12 Mei 2020 yang ditulis oleh Ahmad Muawwal Hasan dengan tajuk Tragedi Trisakti dan Keadilan Tak Kunjung Tiba. Di tengah bubarnya para mahasiswa pada pukul 18.40 waktu Indonesia Barat, pasukan motor aparat keamanan berdatangan ke arah gerbang Trisakti. Aksi ala koboi itu dilakukan dengan melepas tembakan ke depan gerbang Trisakti. Ketegangan berlangsung hingga malam hari. Aparat keamanan masih melepaskan tembakan, terus-menerus menghujani para mahasiswa. Akibat penembakan ini, sebanyak 4 mahasiswa Trisakti tewas dan beberapa mahasiswa lainnya mengalami luka-luka. Sebagaimana dalam laman IDN Times edisi 14 Mei 2023 dengan tajuk profil 4 mahasiswa korban tragedi Trisakti 25 tahun lalu. Nama-nama mahasiswa yang tewas itu adalah Elang Mulia Lesmana, Hafidin Royan, Heri Hertanto, dan Hendriawan C. Selain itu, lebih dari 600 orang mengalami luka-luka akibat tembakan peluru tajam, peluru karet, dan pemukulan oleh aparat. Getting shot at by the sniper. It is very immoral and very brutal. It is a murder, and the international or the national people must see it.
Kerusuhan 12 Mei 1998 ini kemudian dikenal dengan tragedi Trisakti. Tragedi Trisakti ini bukannya membuat para mahasiswa takut, justru sebaliknya, gelombang aksi demonstrasi semakin membludak. Pasca Trisakti, amarah pecah tak terbendung. Jakarta terbakar. 13–15 Mei 1998. Penjarahan, pembakaran, kekerasan rasial meledak di Glodok dan Pasar Baru. Toko-toko milik etnis Tionghoa jadi sasaran. Kekejaman tak hanya merusak etalase, tapi juga merobek kemanusiaan. The day began with fresh fires and more rioting in a capital now ruled by the mob. The rage was directed against the affluent Chinese and their shops. They took the goods and sometimes also the lives. The remains of 6 people lay amongst the ashes in this room, caught in the blaze, too afraid to leave their burning home, with the mob waiting outside. Mei, ribuan mahasiswa menduduki DPR MPR. Aparat kewalahan. 21 Mei 1998, pukul 9 waktu Indonesia Barat, Soeharto resmi mundur, mengakhiri 32 tahun masa kekuasaannya. Lengsernya sang penguasa adalah penutup bagi Orde Baru, tapi bukan bagi luka Trisakti. Untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia, menurut laporan Kompas.com tahun 2023 dengan judul Bagaimana Penyelesaian Tragedi Trisakti Mei 1998 yang terbit pada tahun 2023, hasil otopsi menyatakan bahwa 4 mahasiswa Trisakti tewas karena peluru tajam. Tapi Kapolri saat itu bersikukuh, aparat hanya bawa peluru karet, tongkat pemukul dan gas air mata. Pada 2002, 9 terdakwa divonis 3 hingga 6 tahun penjara. Pelaku lapangan, mereka yang memberi komando, tak pernah diadili, tak pernah muncul ke publik, hingga saat ini belum tersentuh. Tidak ada hukuman setimpal. Tragedi Trisakti bukan sekedar luka, ia adalah pengingat bahwa ketika negara mengusuhi rakyatnya sendiri, yang gugur pertama adalah keadilan.